Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Memasuki hampir 2 bulan kita melakukan diminta untuk karantina di rumah masing-masing dalam rangka mencegah penularan penyakit wabah COVID-19 atau virus corona. Anak-anak sekalian, kemarin beberapa waktu yang lalu saya sudah menayangkan atau melakukan pembelajaran, tutorial pembelajaran dengan materi aturan sinus, kemudian yang kedua adalah luas segitiga. Sekarang Bapak lanjutkan dengan tutorial yang ketiga tentang aturan kosinus. Seperti biasa anak-anak sekalian, mohon nanti disiapkan buku, pulpen, kemudian sambil mendengarkan, diulang-ulang kembali. Kalau yang belum mengerti tetap masuk ke WA Bapak, boleh dipertanyakan. Nah, khusus anak SMA Setiabudi kelas 10 IPA 1, IPA, IPS, dan IPB, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Aturannya, materi trigonometri tetap seperti biasa, dengan pokok bahasanya adalah aturan kosinus. Baik, anak-anak sekalian, sama seperti kemarin, saya juga berharap Anda untuk mengingat selalu sudut-sudut istimewa, nilai-nilai sudut-sudut istimewa itu mengingat terus, diingat-ingat terus, dihafal, supaya nanti berjalan dengan lancar dalam pokok pembahasan. Karena sudut-sudut istimewa ini dipakai sampai kelas 3 nanti, ataupun Anda kuliah juga seperti itu. Inilah sudut-sudut segitiga. Nah, kita lanjutkan anak-anak sekalian, jangan lupa di samping sudut-sudut segitiga istimewa ada tabel trigonometri. Kemudian nanti ke depan ini setelah slide ini saya akan memberi informasi kepada Anda cara menentukan sudut-sudut yang tidak ada pada sudut-sudut istimewa maupun yang tidak ada pada tabel fungsi trigonometri, yaitu dengan menggunakan kalkulator. Ya. Sekarang kita akan menentukan nilai sudut sinus kosinus tangen dengan kalkulator. Anak-anak sekalian, gunakan kalkulator saintifik atau bisa juga menggunakan smartphone. Jangan lupa, ini digunakan nilai fungsi trigonometri seperti nilai sinus, kosinus, dan tangen. Tidak ada sudut-sudut istimewa dan tabel grafik trigonometri. Tidak ada pada sudut istimewa dan tabel. Nanti kita menggunakan kalkulator. Baik anak-anak sekalian, ini kita lanjutkan. Saya akan memperkenalkan sebuah kalkulator saintifik yang kategori sederhana, tapi ini cukup representatif untuk menentukan fungsi yang kita inginkan, yaitu fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Nah, sekarang mari perhatikan ini, kalkulator ini dapat Anda beli di toko-toko, tidak begitu mahal anak-anak sekalian, tapi sebagai nanti untuk pembelajaran kita harus menggunakan kalkulator. Yang pertama adalah tombol fungsi sinus, ini terletak di sini sinus. Kemudian yang kedua tombol fungsi kosinus juga di sini. Kemudian yang ketiga adalah tombol fungsi tangen. Jadi ada 3 tombol, sementara fungsinya kita pakai sinus, kosinus, dan tangen. 1 sin, kedua cos, ketiga tangen. Tombol keempat adalah fungsi inverse, dan biasanya terletak pada ujung sebelah kanan. Dia tertulis kadang-kadang tertulis dengan INP, bisa juga dia dengan SID seperti ini, bisa juga nanti 2 IND biasanya tertulis. Jadi kalau di ujung sini aja, ini adalah inverse. Jadi fungsinya 3, sin, cos, tangen. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah derajat. Derajat ini menggunakan dari fungsi derajat ini apa? Fungsi derajat ini untuk menentukan nilai derajat dalam bentuk visual derajatnya itu dari bilangan desimal berubah ke bentuk derajat. Ini fungsi derajat. Sedangkan inverse ini adalah kebalikan. Kalau sinus ini 30 dalam sudut istimewa 0,5, maka inverse-nya adalah 0,5. Nanti kita lihat. Nah, inilah contoh kalkulator yang sederhana. Baik, kita lanjut. Menentukan sudut. Contoh beberapa langkah untuk menentukan sudut. Langkah-langkah dalam penggunaan kalkulator menentukan nilai sudut operasionalnya adalah on, seperti biasa. Kemudian tangen, kemudian sin, atau cos. Jadi
namanya standar utama adalah menghidupkan on. Kemudian kita pilih fungsi yang mana yang kita inginkan, tangen, sin, ataupun cos. Kemudian kita pilih ada 3 pada fungsi tadi. Kemudian kita ketik sudutnya ini untuk menentukan nilai sudut. Kemudian sama dengan akan terdapat nilainya. Jadi inilah tombol-tombol operasional on, fungsi, sudutnya berapa yang kita inginkan sama dengan kemudian akan menghasilkan nilai. Ya. Contoh misalnya tentukan sin 38 derajat. Ini tidak ada dalam 38 derajat, tidak ada dalam sudut istimewa, juga tidak ada pada grafik tabel grafik fungsi trigonometri. Jadi langkah-langkahnya, tombolnya adalah sin, kemudian nilainya berapa, 38 derajat, ketik aja 38, kemudian sama dengan, kemudian menghasilkan, sin 38 itu menghasilkan 0,615. Kemudian untuk kedua, misalnya sin 124, kita ketik sin, kemudian berapa nilainya, 124, sama dengan dia menghasilkan 0,829. Jadi sin 38 0,615, 0,615, sin 124 0,829. Sekarang kita lihat dengan menggunakan visual gambar cara melakukan menentukan sudut tadi. Ya. Jadi yang pertama adalah kita ketik sin, kemudian 38, kemudian sama dengan menghasilkan 0,615. Ya, kemudian sin 124 sama dengan 0,79. Saya ulangi, sin 38 sama dengan 0,615. Kemudian dilanjut, sin 124 hasilkan ya 0,829. Ya. Sekarang tangan misalnya kita akan menentukan tangan 48, ketik aja tangan, kemudian 48, kemudian sama dengan akan menghasilkan 1,11. Saya ulangi, tangan 48, ketik sama dengan 1,11. Kemudian berikutnya adalah tangan 36, tangan 36 sama dengan 0,726. Ya, ini operasional, fungsinya dulu, sudutnya sama dengan, fungsi sudut sama dengan, ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini di tangan, ya. Tangan, kemudian sudutnya hasilkan 1,11, ya. Kedua, tangan 36 sama dengan 0,7. Ya, sekarang kita akan menentukan misalnya cos 68. Kita lihat sini cos dulu, kita sebagai operasionalnya cos, terus 68 sama dengan 0,374. Ya. Terus iya, cos 44 sama dengan 0,79. Ya. Saya ulangi, cos 68 sama dengan 0,346. Kemudian cos 144 itu menghasilkan nilai 0,71. Ya. Sekarang kita akan menentukan nilai sudut. Kebalikan, inverse. Kalau tadi menentukan sudut, sekarang nilai sudut. Sekarang kita akan menentukan sudut. Jadi yang pertama, operasionalnya adalah inverse, fungsi apa yang diinginkan, kemudian angka, kemudian sama dengan, kemudian lanjut angka, kemudian derajat, kemudian nilai sudut. Nah, kita lanjut contoh. Saya ulangi, terlalu cepat tadi mungkin. Ini saya ulangi, ya, sudut.
Ya, inverse, sin, cos, fungsi apa yang dipilih, kemudian lanjutkan, angkanya berapa, kemudian sama dengan, kemudian iya, angka, kemudian derajat, menghasilkan nilai sudut. Sekarang contoh, sin 0,5. Sin A 6, biasanya kita menulis kalau dari sudut ke nilai sin 30 sama 6, maka di sini sin A sama dengan 0,5, maka sudut A sama dengan sudut A-nya ini sama dengan 30. Ini kebalikan inverse, ini bisa kita lihat pada grafik pada tabel sudut istimewa. Nah, bagaimana menggunakan kalkulator? Pertama inverse, jangan lupa sin, kemudian 0,5 angka, jadi inverse dulu, fungsinya apa, sin, karena sin, kemudian 0,5 kita sama dengan 30, menghasilkan angka 30, kita rubah ke derajat, maka dia akan berbentuk derajat seperti ini. Jadi saya ulangi, sin dan seterusnya. Oke, sekarang kita misalnya 0, sinus A sama dengan 0,77, berapakah sudut A? Nah, inverse 0, sin dulu fungsinya, kemudian kita lanjutkan 0,77, dia menghasilkan sama dengan menghasilkan 50,35. Jadi inverse sin 0,7 sama dengan, jangan lupa inverse, dan 50, kemudian derajat, kemudian sama dengan, dia menghasilkan 50,21, kita bulat saja menjadi 50. Inverse sin 0,77 sesuai permintaan, inverse dulu, karena kita akan menginverse sin, nanti keluarnya sin pangkat min 1. Jadi saya ulangi ya, keluarnya nanti sin pangkat inverse sin 0,77 sama dengan 50,35 derajat, kemudian sama dengan derajat lagi, kita bulatkan derajatnya. Nah, ya, maka sudut A-nya adalah 50 derajat. Nah, sekarang kita visualisasi dengan bagaimana cara menentukannya dengan kalkulator. Ya, kita lihat pertama sin dulu, ya salah, inverse, jangan lupa sin, saya ulangi, ya, inverse sin 0,77 sama dengan menghasilkan 50,35, maka kita tingkat derajat menghasilkan 50 derajat. Sin inverse 0,8 misalnya diminta, kemudian kita menghasilkan, ya sekarang kita lihat di sini 5 sin 51 inverse itu selanjutnya akan menghasilkan pangkat min 1, baru angka, baru derajat. Ya, saya ulangi, ya, inverse dulu menghasilkan, lihat 5 sin pangkat min 1, kemudian kita tekan 0,77 tadi, menghasilkan 50,35. Ini dalam bentuk desimal. Kemudian kita tekan derajat ini nanti, ya, tekan derajat, maka menghasilkan 50,21. Ini kita bulatkan menjadi 50. Baik, kita lanjut contoh lagi. Inverse, ulangi, inverse, ya, sin lagi 0,78, 4. Nah, ini menghasilkan 56,09 dalam bentuk desimal. Kemudian ditekan lagi sini 56 derajat. Nah, baik. Baik anak-anak sekalian, kita masuk ke aturan, nanti bisa dicoba dengan yang lain-lain, dengan fungsi cos, fungsi tangan. Sekarang kita lihat aturan kosinus. Seperti biasa, standarnya adalah segitiga sama kaki, di mana huruf besar A, B, C ini menandakan sudut, huruf kecil adalah sisi di depan sudut itu, misalnya A besar, A kecil, B kecil, C kecil. Ini menandakan sisi. Jadi AC sama dengan B, AB sama dengan C, BC sama dengan C. Maka sisi depan sudut A adalah A. Saya ulangi, sudut ditandakan dengan huruf besar, sisi ditandakan dengan huruf kecil. Maka ini rumusnya, ya. Rumus pertama, untuk mencari sisi, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min ABC. Jika A yang diminta, maka fungsinya kita gunakan cos A. Kalau A. Jika B yang diminta sisinya, maka kita gunakan cos B.
di belakangnya. Jika C, yang kedua, jika C, maka sisi yang digunakan adalah A kuadrat B kuadrat dengan kosinus C. Ya. Itu rumusnya, ini nomor 3 sebenarnya. Oke. Ini rumusnya, jika A cos A, jika B cos B, jika C cos C. Ya. Contoh. B, sisi B 10, A 8, C 12. Diminta tentukan sudut C. Ya, kita ketahui dulu. A sama dengan 8, B sama dengan 10, C sama dengan 12. Diminta sudut C. Nah, kalau sudut C berarti yang kita gunakan adalah cos C di belakang. Karena diminta sudut C, maka cos C. Kemudian kita sederhanakan rumusnya ini, kita jabarkan rumusnya. Ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Jadi yang ruas kanan ini A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C sama dengan C kuadrat. Yang diminta nanti adalah C. Ya. Maka kita sederhanakan lagi, C kuadrat yang ini kita pindahkan ke kanan plus, maka dia menjadi min. Ini tetap dalam satu kurung supaya nanti kurung seperti ini, supaya lebih menyederhana, membuat lebih teliti lagi. Itu sisanya adalah min 2AB cos C. Maka kosinus C yang diminta adalah C kuadrat min A kuadrat plus B kuadrat per 2AB. Nah, kalau kita masukkan rumusnya, maka seperti ini tadi, 12, 10, ini A, ini B, ini C. C kuadrat sama dengan 12, C-nya 12, 12 A-nya 10, B-nya 8, A kali B. Ya. Maka menghasilkan 12 kuadrat 144, 10, 164, 2 kali 10, 20, 160, kemudian 144, kurang 164 menjadi min 20 per 160, kemudian menghasilkan 0,125. Lihat sekarang, kosinus sudut C sama dengan 0,125. Yang diminta adalah sudut C. Maka kita inverse ini. Nah, bagi seperti ini, maka menghasilkan 82,81. Nah, ini di inverse tadi. Jadi inverse C, inverse kosinus 0,125 menghasilkan 82,81. Ini dalam bentuk desimal. Maka C-nya adalah, kita rubah ke derajat, 80 derajat 48 menit 9 detik. Kita bulatkan menjadi 82 derajat. Nah, ini untuk menentukan dengan menggunakan kalkulator untuk mencari inverse daripada angka tadi, menghasilkan sudut. Baik, kita lanjut. Sekarang contoh kedua, diminta sisi B. Jadi B belum diketahui sisinya, A sudah, C sudah. Nah, kalau sisi B, maka kita lihat sudutnya, sudut C 72. Sudut C ini, sudut B ini 72. Ya, maka kosinus B ya seperti ini. Karena B ya B kuadrat cos B ini, bukan sudut C tapi sudut B, 16 per 12 ini seperti ini, B kuadrat. Nah, masukkan angkanya, kemudian B kuadrat ini tambah ini 400, ini kali ini menjadi 384 kosinus 72. Ya, berarti 400 dikurang 38 dikali kosinus 72 seperti tadi, cos 72 sama dengan menghasilkan 0,309. Ini seperti tadi, cara bapak operasionalnya, cos 72 sama dengan 0,309. Berarti B kuadratnya ini dikurang ini 118. Nah, ini B kuadrat, yang minta adalah B. Berarti B, karena ini kuadrat, maka dia berbentuk akar 119,56. Maka B sama dengan 10,8. Seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, sekarang yang terakhir adalah tugas untuk Anda. Dikerjakan di atas folio, kemudian dimasukkan ke map sebagai tugas portofolio. Berarti sudah ada 3 tugas portofolio. Jangan lupa 3 tugas portofolio itu merupakan bahan untuk mengumpulkan nilai. Ini soal pertama, seperti ini. Silakan dilihat, dicatat, ya, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian
dua seperti ini ada sudut di sini, sudut A diminta adalah tentukan sisi A, sudut B, dan sudut C. Baik anak-anak sekalian, demikian Bapak sampaikan. Bapak mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas perhatiannya. Semoga nanti apa yang Bapak berikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Tentunya kita berharap nanti persoalan ini kan kita akan bertemu bertatap muka pada kelas seperti biasa. Tentunya Bapak akan melakukan pendalaman materi pengayaan soal. Nah, sekalian kerjakan dengan baik. Yang berikutnya seperti biasa ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah menyikapi karantina mandiri kita ini, ikuti saja anak-anak sekalian untuk stay at home atau tetap di rumah. Kemudian jangan lupa belajar. Kemudian apa yang tutorial diberi guru dan guru, tugas juga kerjakan. Kemudian ikuti aturan protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah kita, bahwasanya ketika Anda melakukan karantina maka Anda harus melakukan karantina yang sesungguhnya, jaga jarak, physical distancing, kemudian sering-sering mencuci tangan, kemudian jangan lupa juga tidak keluar rumah untuk memasuki dunia yang banyak kerumunan orang seperti di kafe, kemudian terlalu lama di pasar, terlalu lama di mall atau swalayan. Kemudian jangan lupa yang agama Islam, sholat 5 waktu, berdoa, kemudian agar cepat ini selesai. Kemudian yang kedua, anak-anakku yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, tetap berdoa walaupun di rumah, tidak ke gereja ataupun vihara karena memang aturannya seperti itu. Tapi kita bersyukur masih diberi kesehatan. Kemudian yang kedua, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar-lancar. Kemudian tetap sehat selama melaksanakan aktivitas puasa. Perbanyak sholat sunnah, sholat 5 waktu, selesaikan puasa dengan ikhlas. Mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini secepat mungkin persoalan ini selesai, virus corona ini diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Indonesia menjadi bersih, semua kita menjadi sehat, terhindar dari virus corona ini COVID-19. Bapak akhiri dengan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.